Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan kabar Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Namun bila saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa memberi informasi bagi Anda untuk mendapatkan solusi sehat yang cocok untuk kesehatan Anda. Nah, kali ini saya hadir bersama seorang ibu yang juga pernah mengalami satu jenis atau beberapa jenis keluhan penyakit yang mudah-mudahan pengalaman beliau yang kali ini akan kita sampaikan bisa memberikan inspirasi dan informasi buat Anda. Nah, sekarang kita sapa dulu tamu kita kali ini. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Gimana aktivitas? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu aktivitas di rumah apa kerja apa gimana nih, Bu? Mulai bulan ini saya udah di rumah. Udah di rumah. Ya udah di rumah. Sebelumnya aktivitasnya? Sebagai guru. Oh, sebagai guru. Iya, guru. Nah, ini Ibu ini kan datang terapi ke ATFG 8 ya, Bu ya? Iya. Nah, Ibu latar belakangnya apa nih, Bu? Kenapa Ibu akhirnya memutuskan terapi ke ATFG 8? Jadi awalnya saya ke ATFG 8 itu ya, saya sakit ya. Dinyatakan sakit stroke oleh pihak rumah sakit, oleh dokter. Oh, ibu cina ini masih stroke. Aduh, stroke kata dia. Jadi akhir Januari saya itu sakit. Januari 2022. Ya. Nah, itu kondisi waktu Ibu pertama kali datang ke ATFG 8, apakah sudah bisa jalan sendiri? Apakah dalam keadaan gimana? Oh, waktu ke ATFG sendiri itu saya belum bisa dibangunkan dari tidur, terus dari duduk juga dibangun, diangkat, baru dipegang. Jadi saya waktu pertama ke sini pakai kursi roda. Nah, pertama kali terapi, Bu, Ibu kan sebelumnya belum pernah dipijit ya, Bu ya? Belum. Nah, pertama kali terapi ATFG 8, apakah Ibu langsung enak? Apakah ada rasa sakit atau gimana, Bu, waktu? Prosedurnya sama gitu, kayak dipijit dari semua, pernah sebadan-badan lah, seluruh badan gitu. Ya wajar mungkin kata saya. Bu Mira, ini kalau kita nanti paling pegal-pegal Bu sedikit. Dan soalnya baru pertama gitu, paling pegal-pegal Bu sedikit. Oh iya, itu pegal ya. Dan Ibu nggak masalah ya mengalami pegal-pegal sedikit ya? Nggak masalah sih. Ya udah pertama ke sini. Terus keduanya gimana? Keduanya saya juga ke sini tanpa kursi roda, tapi masih dipapah. Masih dipapah sama 2 orang. Ya kan bapaknya itu. Udah bisa bangun sendiri, setelah yang kedua itu bisa bangun sendiri. Bu Mira, alhamdulillah saya udah bisa bangun sendiri. Gitu, oh ya. Jadi duduk juga udah nggak oleng lagi, gitu, udah bisa lah duduk. Gitu. Ya udah 4 kali, tiap minggu, seminggu sekali. Ya udah mulai di rumah udah bisa jalan-jalan. Teman-teman juga pada nanya gimana kondisi, alhamdulillah sekarang udah bisa jalan, alhamdulillah. Kemana gitu? Aku pun tuh enggak, kita ke ATFG dia tuh. Pokoknya anak-anak lihat, oh ibu sehat, alhamdulillah gini. Saya tanya, udah istilahnya dengan bisa jalan lagi, saya tuh udah alhamdulillah bersyukur bisa jalan. Gak terlalu membebani lah, membebani suami, anak-anak gitu. Saya terasa, ini asa jadi beban gitu untuk. Dan Ibu waktu setelah pulang dari rumah sakit, apakah ada obat yang harus dikonsumsi atau gimana? Ada obat yang kan masuknya ke saraf stroke itu, jadi obat saraf. Dan ini memang boleh dikatakan tidak masalah karena di ATFG 8 tidak ada konsumsi jamu ataupun obat-obatan yang dikonsumsi lagi. Jadi tidak ada beban untuk badan. Iya. Dia misalnya kalau dari sini ada lagi obat mungkin campur aduk kan ini makan nggak obat hanya dari dokter medis, di sini hanya istilahnya pengobatan. Nah, kan dari ATFG 8 ada anjuran minum air putih nih, Bu. Nah, untuk kondisi Ibu bagaimana? Minum air putihnya? Nggak masalah sih, soalnya saya memang minumnya air putih. Memang air putih ya? Oh, hanya kalau air hangat saya kurang suka air hangat ya. Jadi air biasa aja, dingin biasalah dingin. Kan kalau untuk terapi ATFG 8 kan pasien tuh harus memang betul-betul mengkonsumsi air putih pertama. Yang kedua mengkonsumsi pepaya mangkal dan menjaga pola makan yang menjadi anjuran ataupun pantangan.
Jadi untuk kondisi ibu yang punya ada ibu konsumsi obat diabetes juga ya? Iya. Nah berarti gula darah pun harus harus diatur juga konsumsi makannya. Iya. Karena kami dulu pernah juga ada keluhan seperti ibu, bahkan sudah kondisi pingsan ingin diterapi di ATV 8. Nah cuma sebagai satu etika profesi, kami sarankan bahwa pasien yang dalam kondisi pingsan itu harus datang dulu ke medis dulu, bukan ke alternatif gitu. Iya. Pernah tuh kayak gitu Bu, Kebetulan keluarganya datang sih. terus memohon-mohon, tolonglah ditangani dulu, maaf Pak Bu, ini bukan kondisi yang boleh ditangani oleh terapi alternatif, tapi adalah kondisi yang harus betul-betul dari medis dulu gitu. Karena yang punya alat-alat untuk mengetahui kondisinya seperti apa itu hanya di medis. Nanti kalau sudah rawat jalan, nah baru boleh terapi alternatif seperti terapi ATV 8 gitu. Iya. Kalau kita lihat juga ya catatan-catatan kita di para pasien ATV 8 yang punya keluhan mirip seperti ibu, bahkan ada yang sampai belasan kali kunjungan baru kelihatan hasilnya. Jadi untuk keluhan seperti yang ibu alami itu variasi banyak. Ada yang 2 kali terapi langsung bisa berdiri, ada yang 4 kali, 8 kali bisa berdiri, ada juga yang sampai belasan kali bisa berdiri. Tapi menurut pertimbangan mereka, karena terapi di ATV 8 ini tanpa obat, tanpa jamu, ya kami mau meneruskan terapi dan perawatan di ATV 8 gitu kabarnya. Nah, ini sebagai kesimpulan Ibu, Ibu setelah terapi di ATV 8 kesimpulannya gimana? Puas atau kurang puas atau bagaimana Bu? Ya alhamdulillah mungkin puas juga ya. Makanya saya meneruskan untuk terapi di sini. Mungkin kalau tidak puas mungkin saya juga berhenti, nggak lagi ke sini. Mungkin karena ya ada ininya buat saya gitu. Ada manfaatnya. Ada efeknya, ada hasilnya kerasa sama saya. Makanya anak-anak juga jangan lanjut aja Bu terus. Iya kata saya teh. Pokoknya jangan sampai berhenti ya. Iya. Mungkin kalau nggak enak mungkin saya juga nggak enak kan gimana ya mungkin karena udah kerasa gitu sama saya juga. Anak-anak juga, anak saya juga, Ibu kalau udah di terapi itu kelihatannya seger gitu. Jadi kelihatannya untuk terapi ATV 8 nggak usah ragu lagi ya Bu ya? Iya betul, bisa enak udah. Makanya. Ya mudah-mudahan dengan tayangan ini pasien ataupun siapapun yang menonton acara ini bisa mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Ibu Desi ya. Karena Ibu Desi sendiri untuk terapi sini udah nggak ragu lagi. Ya karena terapinya tanpa obat, tanpa jamu dan juga bukan magic ya, nggak ada syarat yang aneh-aneh ya Bu ya. Ya mungkin demikian yang bisa kami sampaikan kali ini. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa menginspirasi Bapak Ibu di rumah supaya mendapatkan informasi atau solusi yang tepat bagi kesehatan Anda. Saya Sindu dari ATV 8 mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.